Pada podcast Medik TV yang pada malam hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat baik saya kira, tapi kita tidak berbicara tentang politik, apalagi kita berbicara tentang nasab. Untuk diketahui oleh pemirsa Medik TV, podcast pada kali ini pun juga disponsori oleh air mineral HS. HS itu hidup sehat. Sebuah minuman yang diproduksi oleh CP Tirta Prima Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Ayat Ridhoi pada podcast Medik TV yang pada malam hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat baik saya kira, tapi kita tidak berbicara tentang politik, apalagi kita berbicara tentang nasab. Tapi pada malam hari ini kita akan berbicara tentang sehat ataupun kesehatan. Nah, podcast pada malam hari ini pemirsa Medik TV dimanapun Anda berada, ada satu hal yang berbeda. Perbedaan yang pertama adalah bahwa di studio Medik TV kali ini hadir atau dipadati oleh penonton yang sangat luar biasa. Kami sapa penonton di studio Medik TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk penonton di Medik TV. Kemudian untuk diketahui oleh pemirsa Medik TV, podcast pada kali ini pun juga disponsori oleh air mineral HS. HS itu hidup sehat. Sebuah minuman yang diproduksi oleh CP Tirta Prima Abadi, yang tentunya air ini sehat dan higienis karena sudah lolos dari pengawasan badan pengawasan obat-obatan dan makanan, tentu sangat higienis, dan airnya itu diambil langsung dari air pegunungan Gunung Palung yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Jadi kepada pemirsa Medik TV, jangan ragu untuk mengkonsumsi air mineral HS atau air mineral hidup sehat. Pemirsa Medik TV dimanapun Anda berada, bahwa seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa kita pada malam hari ini akan membahas tentang seputar informasi olahraga. Nah, informasi olahraga tersebut berdasarkan catatan Medik bahwa akan diselenggarakan sebuah body kompetisi nanti yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 2024 di Hotel Seroja. Nah, kita akan memperbincangkan mengenai body kompetisi tersebut. Nah, hadir bersama saya pada malam hari ini ketua penyelenggara kegiatan body kompetisi tersebut. Beliau adalah seorang bodybuilder, yang beliau juga adalah seorang professional trainer yang sudah beliau geluti selama 10 tahun, dan beliau itu sudah mengenal dunia gym dari tahun 2009. Siapa dia? Langsung kita sapa, tidak terlalu berlama-lama. Dia adalah Prima Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Sehat. Dan tentu harus sehat selalu. Ya, ini beliaunya, dan kita akan ulik-ulik. Kita akan gali sedalam-dalamnya terkait dengan pelaksanaan body kompetisi sebagaimana yang tadi kami sebutkan. Nah, baik, langsung kita berikan waktu kepada beliau untuk menjelaskan ajang kegiatan ini apa dan seperti apa. Itu barangkali untuk pertanyaan awal kepada Bang Prima Wijaya. Silakan untuk disampaikan. Jadi ajang kompetisi ini kita kemas dalam nama body competition, karena di sini kita mempertandingkan atlet-atlet yang baru ataupun yang sudah lama. Akan kita perkenalkan ke masyarakat bahwa di Ketapang ini, khususnya di industri fitness ini, juga mempunyai atlet-atlet di sini. Iya. Nah, untuk kegiatan
body kompetisi ini Bang terselenggaranya atas kerja sama atau pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya? Bisa Abang jelaskan juga kepada pemirsa Midik TV pada kesempatan ini. Ya, jadi acara ini juga berkat kerjasama dari organisasi fitness ini yang bernama HBSC, juga dengan HS tentunya, dan Seroja sebagai partner. Seroja itu hotel ya Bang ya? Hotel, Bang. Alamat di mana? Oh, Hotel Seroja nih Bang? Jalan Merpati. Jalan Merpati. Jadi ya? MT Harono, Gang Merpati. Oke, setiap kegiatan tentu memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nah, dari kegiatan body kompetisi ini apa sekiranya yang diharapkan dari tentu pelaksana dari kegiatan ini, apa yang hendak dicapai dari kegiatan ini, Bang? Ya, harapan kita di Ketapang ini industri fitness khususnya binaraga bisa terus berkembang dan memunculkan atlet-atlet baru. Jadi harapannya tidak stagnan atau bertahan dan tidak lagi ada generasi penerus. Nah, dengan kita memberikan event seperti ini, harapannya ya terus berkembang ya. Nah, dan bermunculan bibit-bibit baru di industri fitness ini, khususnya binaraga. Iya. Tema yang diangkat untuk kegiatan body kompetisi ini adalah perangi narkoba dengan prestasi olahraga. Tentu tema ini tidak hanya sekedar ungkapan-ungkapan narasi ataupun sebuah kalimat, tetapi tentunya ada harapan-harapan dari penyelenggara kegiatan ini agar supaya bagaimana pemuda-pemuda kita itu terhindar dari obat-obatan terlarang. Atau bagaimana Bang, bisa diperjelas? Ya, harapannya seperti moto tadi, memerangi narkoba dengan prestasi olahraga. Nah, jadi supaya para pemuda kita, khususnya Ketapang, muda-mudi ini diarahkan ke hal-hal positif. Nah, kalau di olahraga ini, industri fitness ya kita di body competition. Oke, kemudian pemirsa ini kan mungkin juga bertanya-tanya nih Bang terkait dengan mengenai peserta ini. Apa kemudian ketika masyarakat kita berikan info melalui podcast kita pada malam hari bahwa akan ada body kompetisi. Nah, ini apakah masyarakat luas bisa mengikuti event ini atau ada kategori-kategori khusus peserta yang boleh mengikuti kegiatan body kompetisi ini, Bang? Nah, bagaimana itu, Bang? Bisa, ini untuk umum, cuman tidak bisa waktu mendadak. Nah, sudah harus ada tahap-tahap persiapannya. Karena mempersiapkan badan untuk kompetisi itu tidak dalam waktu dekat. Memerlukan waktu kurang lebih 6 bulan atau setengah tahun ya. Nah, jadi tidak bisa ingin berlomba datang dan mendaftarkan diri kecuali penonton. Jadi tidak bisa karena merasa sudah nge-gym 1 minggu misalnya. Ya, karena di salah satu penonton kita ini ada yang sempat nge-gym 1 minggu, 2 minggu lah begitu, berarti tidak bisa ya, tidak bisa mengikuti kontes ini. Nah, ini supaya jelas nih Bang, juga supaya jelas nih pemirsa kita nih, yang dinilai itu apa sih Bang di acara lomba body contest, apa sih yang dinilai oleh juri itu nanti, kategori mereka itu akan menang itu apa sih? Nah gitu, gimana Bang? Baik, jadi untuk di kelas New Muscle, karena di kompetisi ini kita buka 2 kelas ya, New Muscle dan Middle Muscle. Siap. Nah, New Muscle ini kita kategorikan untuk adik-adik kita yang baru ibaratnya ototnya masih baru, masih kecil, tidak terlalu besar. Nah, nilai adalah kematangan otot, simetris, dan komplitnya otot. Dan di kelas untuk kelas middle, nah itu kondisinya sama, cuman kondisi ototnya lebih besar. Nah, iya. Jadi pemirsa Midik TV bahwa untuk body kompetisi ini kategori penilaian itu adalah tentang tentang otot ini. Jadi tentu bahwa kalau kemudian pemirsa Midik TV ingin nanti mengikuti kompetisi sejenis ini tentu perlu persiapan maksimal. Nah, di sini
tentu ini sudah saya anggap sebagai ahlinya karena beliau adalah seorang bodybuilder. Nah, kita ingin tanya nih, kira-kira tubuh seseorang ketika latihan melatih otot itu kira-kira waktu yang dibutuhkan tuh berapa lama sih, Bang? Untuk sampai ke jadi atlet ya? Ya otot bertumbuh lah begitu, Bang, dulu, Bang. Otot bertumbuh lah. Lumayan sih, kurang lebih ya kalau rutin bisa mencapai 1 tahun baru bisa mulai kelihatan. Nah, dari bentuk awal yang belum mengenal industri fitness atau angkat beban, nah memerlukan waktu 1 tahun kurang lebih baru bisa sedikit nampak badannya berubah. Jadi pertumbuhan otot itu tidak serta-merta dilatih beberapa kali langsung tumbuh begitu ya, Bang ya? Oke, selain kemudian tadi dijelaskan konsistensi latihan ya, Bang ya? Betul. Ada faktor apa lagi, Bang, yang mendukung pertumbuhan otot itu selain latihan keras tentunya? Tentunya istirahat ya harus cukup. Istirahat cukup. Nah, istirahat kita cukup, makan yang teratur dengan porsi makan yang tentunya sudah diatur. Nah, tidak bisa sembarangan dan latihan yang rutin dan yang betul. Istirahat, makan cukup, kemudian mengandung protein tentunya, dan latihan yang teratur. Coba, Bang, bicepnya, Bang, bisa ditunjukkan ke pemirsa Midik TV, Bang. Itu berapa lama untuk bisa mendapatkan otot sebesar bicep itu, Bang? Ya, ini baru 15 tahun. Baru 15 tahun. Masya Allah. Masya Allah, 15 tahun. Jadi pemirsa Bidik TV tentu bisa dibayangkan bagaimana panjangnya proses untuk menumbuhkan otot tersebut. Namun bahwa tentunya perlu kita sadari bahwa untuk orang seorang bodybuilder itu tidak semata-mata karena tujuan ingin berkompetisi dengan mengkompetisikan hasil dari apa yang diolahnya dari tubuhnya tersebut, melainkan bahwa manfaat utama yang dicari dari proses ini adalah untuk kesehatan ya, Bang ya. Abang sepakat dengan pernyataan itu? Sepakat. Jadi untuk kesehatan ya, Bang ya. Nah, kira-kira, Bang, manfaat untuk kegiatan mengolah tubuh dengan angkat beban ini apa sih, Bang, bedanya dengan mereka yang lari, dengan mereka yang berenang dan olahraga yang di luar ini? Kira-kira apa, Bang, bedanya? Ada perbedaan signifikannya jenis olahraga yang kita perbincangkan pada malam hari ini dengan jenis olahraga yang lain? Ya, tentunya angkat beban itu untuk menumbuhkan otot, memperkuat tulang dan sendi, dan hanya angkat beban yang bisa menumbuhkan otot, memperkuat tulang dan sendi. Nah, sedangkan olahraga yang lain yang seperti abang bilang tadi, itu bentuknya lebih ke kardio. Nah, itu lebih ke penguatan otot jantungnya. Jadi kalau lari, renang itu khusus ke jantung ya, Bang, ya? Jantung. Adapun untuk untuk jenis olahraga yang kita bicarakan pada malam hari ini adalah untuk membangun otot, memperkuat rangka badan, tulang, dan lain-lain tentunya ya, Bang ya. Tentu akan lebih banyak manfaatnya ketimbang jenis-jenis olahraga yang lain. Nah, tentunya bukan untuk kita mendikotomikan jenis-jenis olahraga ini, namun bahwa selain jenis olahraga ini yang kita geluti, bahwa kita pun juga bisa lari, bisa renang, tentunya begitu ya, Bang. Betul, Ya? Bang. Oke, kembali ke tema kita tentang body kompetisi ini, Bang. Ini nanti ketika selesai dilaksanakan, kemudian ada pemenang-pemenangnya. Ini nanti kemana kemudian mereka ini untuk berlaga kemudian ketika lolos atau menjadi pemenang di body kompetisi yang dilaksanakan di Kabupaten Ketapang? Jadi setelah event Ketapang, ini kawan-kawan berencana untuk ke event Pontianak. Nah, dan harapannya kita ada pihak-pihak yang tentunya akan membimbing, turut membimbing nah, para atlet-atlet kita yang sudah memang sangat membutuhkan ya, sangat membutuhkan bantuan-bantuan, support
istilah support untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Itu harapannya. Oke. Berarti untuk body kompetisi ini awal saja, anggaplah sebuah pemanasan begitu ya Bang ya, untuk mereka mengikuti ke ajang yang levelnya lebih tinggi. Oke, baik pemirsa Midik TV, kita sudah menggali informasi terkait dengan kegiatan body kompetisi yang dilaksanakan oleh Habisib yang bekerja sama dengan Hotel Seroja yang nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2024. Nah, kami berikan kesempatan ini kepada penonton kita, pemirsa Midik TV ini, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri perbincangan kita pada malam hari ini. Silakan. Ya, silakan. Oke, terima kasih kesempatannya, Bang. Siapa Bang? Prima Wijaya. Prima Wijaya. Siap. Perkenalkan Bang, saya Abdul Rosid. Selamat. Mahasiswa magang dari kampus Al-Haud Ketapang. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan begini Bang, ini kan terkait dengan body competition ya. Yang saya tahu bahwa bodybuilder itu biasanya ya memang angkat beban seperti Abang tadi, tapi ada orang-orang yang kemudian dalam prosesnya itu menggunakan obat-obat seperti apa, steroid mungkin dibilangin begitu Pak. Takut salah sebut saya. Yang steroid itu dampaknya bagaimana Bang? Yang tadinya tujuannya ingin sehat dengan bodybuilder tadi, tapi menggunakan obat-obat yang seperti itu apakah kemudian menyehatkan atau malah bagaimana? Terima kasih. Ya, bisa dipahami Bang ya? Barangkali bisa diberikan gambaran terkait dengan masalah dampak karena olahraga kan kita untuk sehat, tapi kalau kemudian kita menggunakan zat-zat terlarang itu, apakah kemudian tidak mengingkari tujuan untuk sehat itu sendiri? Barangkali begitu inti dari pertanyaan. Silakan Pak. Jadi memang kalau untuk bicara steroid ini adalah pilihan. Jadi kalau untuk menjadi atlet itu bisa di jalur natural, berarti tanpa menggunakan steroid, bisa di jalur steroid. Karena di kompetisi bahkan di nasional apalagi dunia itu udah bukan suatu yang tabu kalau steroid ini ya. Nah jadi itu hanya menjadi pilihan ingin natural atau menggunakan steroid. Tentu dampaknya pasti ada, tapi dampak pada badan masing-masing itu berbeda setelah penggunaan steroid ini. Ya, jadi kurang lebihnya begitu Tuan Rosid ini, beliau adalah mahasiswa Al-Haud yang saat ini menjalani PPL Bang. Barangkali nanti barangkali tertarik kita bisa melatih body kita bersama-sama nanti ya. Oke, baik pemirsa Midik TV, mudah-mudahan perbincangan kita pada malam hari ini sedikit memberikan wawasan kepada kita semua, dan tentunya kami memang sengaja mengadakan podcast pada malam hari ini adalah untuk mensyiarkan, untuk menginfokan bahwa akan ada sebuah body kompetisi atau pertandingan yang dilakukan oleh para binaragawan nanti pada tanggal 28 Oktober kerjasama organisasi Habisi dengan Hotel Seroja. Baik, kemudian mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat kita semua, dan pada akhirnya ingin kami sampaikan bahwa sehat itu bukan suatu keistimewaan, bahkan sehat itu sebenarnya murah, namun akan menjadi mahal ketika sehat itu berubah menjadi sakit. Saya Hayati Ridhoi, Midik TV Media Umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kunjungi dan jelajahi situs website www.mediktv.com. Menyajikan informasi yang aktual dan terpercaya seputar agama, kriminal, peristiwa, politik, pendidikan, olahraga, sosial, dan budaya. Midik TV, Ketapang, Kalimantan Barat, medianya umat.